Halo semuanya, sawadee-krab, semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus tenggelamnya Teng Monida. Dan di video kali ini kita akan bahas mengenai poligraf atau tes kebohongan atau lie detector test. Dari awal kasus ini muncul, tepatnya di akhir Februari 2022, tim penyidik di kota Bangkok itu sudah memberikan keterangannya di sejumlah media massa. Misalnya dari Bangkok Post ya, yang sudah menyatakan akan ada kemungkinan besar kelima saksi yang bersama dengan Teng Mo di malam itu, Job, Por, Robert, kemudian juga Sen dan juga Gatik akan dilakukan tes kebohongan. Jadi tes kebohongan ini ada serangkaian kayak alat-alat gitu yang dipasangkan di tubuh setiap saksi dan akan dicek apakah sensornya nanti mengindikasikan mereka bohong atau enggak. Kenapa mereka ini, tim penyidik sudah berpikir akan melakukan tes kebohongan kepada kelima saksi? Karena ada banyak keterangan yang saling berlawanan. Keterangan yang tidak mungkin kalau kedua-duanya benar. Misalkan adalah indikasi tentang kronologi ya, apakah benar Teng Monida mau buang air kecil, ataupun juga ada beberapa kronologi lainnya yang kalian bisa cek di video-video awal mengenai kasus Teng Monida. Nah, kemudian sekarang bagaimana Anjas? Apakah tim penyidik kota Bangkok sudah ada hasilnya nih tes kebohongan? Sampai saat ini aku masih belum menemukan berita dan juga sepertinya tidak ada keterangan bahwa mereka telah mengambil tes kebohongan tersebut. Alasannya apa? Aku coba cek dari sejumlah media lokal di sini. Ada sejumlah orang, terutama dari penyidik juga, nggak tahu. Awalnya penyidik kok oke, tapi kok sekarang dari penyidiknya juga mempertanyakan tentang reliability dari tes kebohongan tersebut. Maksudnya gimana? Jadi secara gambarannya teman-teman, poligraf ini adalah tes kebohongan. Ada alat-alat yang dipasang di tubuh setiap orang yang diperiksa. Ini ada sensor dipasang di nadi, di detak jantung, tekanan darah, keringat, gerakan tangan, bahkan sampai kedipan mata. Itu adalah hal-hal secara sensorik ya, yang bisa dicek apakah orang tersebut berbohong atau tidak. Kemudian ada sejumlah orang yang memberikan kritik. Ini nggak cuma di Thailand, di dunia pun juga sama ya, bahwa untuk poligraf ini reliability-nya masih patut dipertanyakan. Walaupun ada sebagian dari orang-orang yang expert di bidang ini, kita yakin kok tes kebohongan ini bisa memberikan petunjuk bagi tim penyidik. Kritiknya apa? Kritiknya adalah kadang perubahan psikologis karena berbohong atau kecemasan itu tidak bisa dibedakan. Maksudnya gimana? Misalnya kayak sensor di nadi. Nadi kita mungkin detaknya terlalu cepat, jantung juga terlalu cepat, tekanan darah juga terlalu cepat. Itu kan bisa aja karena rasa kecemasan dan bukan berarti itu bohong. Ini adalah hal yang secara logika masih menjadi perdebatan. Ataupun juga mengenai keringat. Ada sebagian orang yang kalau sudah terbiasa bohong juga keringatnya nggak keluar, atau yang orangnya gampang cemas bisa keringetan. Terus juga gerakan tangan, bahkan juga sampai kedipan mata. Ya, aku akui sih bagian ini adalah bagian yang cukup banyak menjadi perdebatan. Tapi kan gini ya, kalau poligraf atau tes kebohongan itu bukanlah hal yang mutlak. Ini hanyalah dijadikan petunjuk. Kalau di alat bukti ya, untuk menentukan satu tersangka atau melihat kejadian ini seperti apa, ini kan tes poligraf hanya sebagai petunjuk aja. Misalnya begini, pertanyaannya, apakah kamu melihat Teng Monida jatuh malam itu? Jawabannya iya atau tidak. Nah, dari jawaban tersebut, dari item-item jawaban tersebut, bukan berarti sudah pasti itu benar atau salah, tapi bisa menjadi petunjuk berikutnya. Misalnya, Gatik ditanyakan, apakah kamu melihat Teng Monida jatuh malam itu? Gatik di jawabannya adalah mengatakan tidak. Saya tidak melihat Teng Monida jatuh malam itu, karena pada saat itu saya sedang main HP, dan Teng Monida sedang pegangan paha dari Sen karena dia sedang buang air kecil di ujung dari speedboat. Nah, dari statement ini itu kan bisa dicek apakah ada indikasi-indikasi keraguan tersebut dengan tes poligraf tersebut. Nah, dari situ kalau seandainya tes poligrafnya menyatakan bahwa oh Gatik ini berbohong, ini kan bisa menjadi pintu masuk untuk digali lebih dalam. Dan yang menjadi aneh adalah kenapa di awal kasus ini muncul di akhir Februari 2022, penyidik itu ada yang berbicara menggunakan ini di media massa untuk poligraf, tapi kok sekarang malah dimunculkan kritik-kritiknya. Tapi kita akan lihat sebenarnya di Thailand sendiri, sejarah tes poligraf itu memang di tahun 2010, aku akan ceritakan 3 kejadian teman-teman ya. 2010 memang tes poligraf ini ditolak sebagai bagian alat bukti di pengadilan di Thailand, tapi di tahun 2017 dan tahun 2020 ada beberapa kasus besar di Thailand yang berhasil dibantu dengan menggunakan tes poligraf
poligraf. Oke, tahun 2010 ditolak sebagai bagian alat bukti karena kritik yang sudah aku sampaikan tadi, itu tidak reliable. Tapi di tahun 2017 misalnya, oke, tahun 2017 itu ada 2 orang di Thailand yang mengaku mereka itu memenangkan lotre bersama. Jadi lotre di Thailand tuh legal ya, nggak ilegal. Jadi memang ada perundian seperti itu. Kan lotre itu pasti hanya akan dikeluarkan satu aja ya nomornya. Nah pada saat itu adalah hadiahnya 30 juta baht dan ada 2 orang yang mengaku memiliki nomor yang sama. Dengan tes poligraf ini akhirnya diketahui bahwa yang benar memiliki lotre tersebut adalah seorang pensiunan polisi, sedangkan seorang guru yang mengklaim juga itu adalah kebohongan. Itu adalah di tahun 2017. Itu kasusnya cukup besar juga di Thailand. Terus di tahun 2020 ada pembunuhan gadis kecil itu berusia 3 tahun ya, dan selama 1 tahun proses penyidikan akhirnya dengan bantuan tes poligraf akhirnya diketahui bahwa pamannya adalah sang pelakunya. Tapi dengan data-data ini kan bisa menunjukkan bahwa bukan berarti mentang-mentang ada tes poligraf itu langsung akan menentukan siapakah tersangkanya. Enggak, ini adalah bagian dari petunjuk. Yang menjadi kritisi kita masyarakat di Thailand, kenapa sih kok tim penyidik sepertinya dalam tanda kutip agak sedikit ketakutan gitu ya untuk melakukan berbagai tes untuk kelima saksi tersebut yang bersama dengan Teng Monida. Ditambah lagi kalian tahu siapa namanya Port dan juga Robert itu kan sekarang sedang menjadi proses menjalani proses untuk di sebuah vihara ya, dalam tanda kutip adalah biksu sementara gitu selama 15 hari ke depan. Itu kan juga bisa menjadi salah satu modus kalau aku melihatnya adalah untuk menghindari penyidikan-penyidikan dari kota Bangkok kan. Misalnya ya, ayo dong kita panggil kelima saksi untuk dilakukan tes kebohongan. Tes kebohongan juga kan tidak sejam 2 jam ya teman-teman ya, butuh kadang kalau aku ingat dari kasus Subang itu ada 1 saksi yang dilakukan tes kebohongan tuh selama 2 hari berturut-turut dan itu lebih dari 8 jam. Nah dengan mereka berada di vihara tersebut dengan kegiatan latar belakang adalah agama, secara psikologi mungkin di Thailand juga orang-orang untuk mengganggunya lebih memaklumi begitu. Nah ini kan salah satu modus bagi aku kayaknya mereka untuk menghindari untuk penyidikan kasus Teng Monida. Kalian harus ingat ya bahwa kasus Teng Monida kurang lebih sekitar 20-an hari lagi lah. 20-an hari lagi kurang lebih itu adalah batas penentuan dari tim penyidik kota Bangkok karena awalnya adalah akan segera dihentikan karena diduga murni adalah kecelakaan tapi diberikan waktu extend sekitar 1 bulan lagi untuk menentukan apakah ada indikasi pembunuhan karena masih rely kepada data-data dari otopsi. Mungkin dengan hal-hal seperti itu adalah cara-cara nih bagi orang yang kontra dengan kelima saksi, kayaknya itu cara mereka deh untuk mengulur-ulur waktu agar kasus ini benar-benar mulus murni karena pembunuhan gitu. Terus juga kenapa juga ada 2 di antara 5 saksi bersama Teng Monida sampai sekarang mereka ini kesannya masih sangat kuat sekali ya. Mereka tidak bisa dilakukan tes darahnya. Kenapa sih Anjas tes darah ini menjadi hal yang penting? Aku kurang begitu tahu ya. Tapi kalau obrolanku dengan Dr. Hastri, tes darah, tes rambut itu adalah cara untuk mengecek ya bisa banyak data. Misalkan kandungan alkohol, kandungan obat-obat. Karena kalau hanya rely kepada mungkin pada saat di awal kasus ini muncul, mereka sudah diperiksa adalah urinnya aja di 3-5 hari setelah kejadian. Kalau dari urinnya saja mungkin zat-zat yang sifatnya seperti drugs atau alkohol itu sudah tidak ada lagi. Tapi kalau zat-zat seperti itu, kalau diceknya adalah lewat rambut atau darah, itu masih bisa tercek di situ. Masyarakat di Thailand itu curiga, kenapa Teng Monida di tubuhnya terkandung dilaporkan ada kandungan alkohol dan juga kandungan zat depresi, obat depresi, tapi di saksi lain tidak ada kandungan alkohol. Apakah ini karena kebetulan semata, karena diperiksanya mereka urinnya 3-5 hari setelahnya, dan mereka tidak semuanya itu mau dicek darahnya, ada 2 orang saksi. Dugaanku siapa ya? Aku masih menduga dugaannya kemungkinan besar adalah Gatik dan juga Por. Ini dugaan ya, karena berita di sini tidak menyatakan siapa aja nama-namanya, tapi dugaannya adalah ada 2 orang yang belum mau memberikan tes darahnya. Pernyataan ini adalah pernyataan dari pengacara yang bukan official dari keluarganya Ibu Panida ya. Kalau nggak salah pengacara TAM ya, atau pengacara yang lain yang mengkritisi di salah satu bagian yang disampaikan pada saat ada aksi demonstrasi. Di aksi demonstrasi kalian cek aja di videoku itu tentang 3 tuntutannya, kenapa hal itu terjadi begitu. Terus
Ada apa ya, ngomongin soal tes poligraf ini, di dunia juga ada kalau ada 6 orang tersangka yang mereka ini juga bisa lolos dari tes kebohongan. Di Indonesia itu yang terkenal adalah Jessica Kumala Wongso yang lolos tes kebohongan. Itu bagi aku adalah sudah indikasi dia adalah orang yang sangat expert dalam berbohong. Karena pada saat kalau orang manusia ya, manusia biasa gitu, saat kita berbohong pasti ada rasa berbeda pada saat kita menyampaikan kebenaran. Ada rasa deg-degser gimana gitu. Tapi kalau orang yang indikasinya sudah psikopat kategorinya, mereka sudah terbiasa untuk melakukan manipulasi dan juga kebohongan. Di Indonesia adalah Jessica Kumala Wongso. Tapi sekali lagi ya, ini masih menjadi perdebatan teman-teman, dan sampai sekarang pun masih kencang masyarakat di Thailand yang menuntut tim penyidik untuk melakukan tes kebohongan untuk kelima saksi tersebut, dan sampai sekarang masih belum ada. Dan kritiknya menurut aku sih aneh aja sih, awalnya sudah persiapan untuk tes kebohongan, tapi kok sekarang-sekarang ada sebagian penyidik yang menyatakan itu nggak reliable gitu, karena alasannya tadi itu, jangan-jangan itu bukanlah indikasi kebohongan, tapi kecemasan dari manusia biasa. Well, itu nggak 100% salah, tapi juga nggak 100% benar, karena harus kita ingat, tes kebohongan atau poligraf ini kan bukan otomatis menjadi barang bukti gitu, tapi kan bisa menjadi petunjuk jatuhnya kan ya. Dari situ nanti statement-statementnya yang dinilai tes poligraf itu ada indikasi kebohongan, itu bisa menjadi pintu masuk digali lebih dalam. So, sampai sekarang masih belum ada berita yang menyatakan bahwa mereka sudah melakukan tes kebohongan. Tapi menurut kalian, apakah kalian percaya dengan tes kebohongan bisa menjadi petunjuk di kasus Teng Monida ini? Tinggalkan komentar kalian di video kali ini. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan juga like dan please subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kopun kerap semuanya. Bye-bye.